Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore dan salam sejahtera. Saya Pendeta Emeritus Binadi Simon, Pendeta Emeritus GPIB yang berdomisili di wilayah pelayanan GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk melayani dalam ibadah sore ini. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari oleh pimpinan Roh Kudus. Amin. Bacaan firman Tuhan sore ini dari kitab Amsal pasal 21 ayat 21 yang menyatakan demikian. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Sidang jemaat, dari firman Tuhan ini diberi tema wujudkan kebenaran dan kasih. Kitab Amsal ditulis oleh anak Raja Daud yang bernama Salomo. Para penulis kitab Perjanjian Baru sering mengutip kitab Amsal untuk mendukung pengajaran mereka. Amsal merupakan ilustrasi dari alam, berisi pertanyaan, teka-teki, untuk menarik perhatian pendengar dan menanamkan sabdanya dalam hati mereka. Jika Amsal dapat dikatakan sebagai ulasan yang luas mengenai hukum kasih, maka kitab Amsal itu juga merupakan bagian dari persiapan dalam Perjanjian Lama untuk menyambut kedatangan Dia, yang di dalamnya kasih Allah mengambil bentuk manusia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Di dalam ayat ini berisi pengajaran mengenai mengejar kebenaran dan kasih. Mengejar maksudnya ialah berupaya, berjuang untuk dapat mencapai kebenaran dan kasih. Kebenaran dan kasih merupakan dua kata yang sangat penting dan mengandung makna yang sangat dalam di dalam kehidupan manusia, terlebih sebagai orang yang beriman pada Yesus Kristus. Dan dua kata tersebut merupakan pokok atau inti ajaran Kristen yang harus diwujudkan, diejawantahkan dalam sikap hidup sehari-hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengejar kebenaran dan kasih sangat diperlukan bagi kerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam masyarakat Israel, bahkan dalam masyarakat manapun di zaman modern ini. Di dalam kitab Amsal yang kita baca tadi, diberikan pengajaran mengenai orang benar. Yang dimaksud orang benar di sini ialah
orang-orang yang menerapkan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kasih dalam seluruh aspek kehidupan. Orang benar seperti ini yang disebut orang bijak. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dampak daripada orang yang mewujudkan kebenaran dan kasih tidaklah sia-sia. Ada dampak yang positif di dalamnya, yaitu mereka akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari perikop tersebut, apa yang boleh kita petik sebagai intipatinya? Sebagai pelajaran rohani yang berguna bagi kita sebagai orang Kristen, khususnya warga GPIB yang hidup pada zaman sekarang ini. Ada dua catatan saya. Yang pertama, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk mengejar, untuk mengupayakan, untuk memperjuangkan kebenaran dan kasih, agar kita dapat memperoleh kehidupan, kesejahteraan, dan kehormatan. Yang kedua, berkaitan dengan tema hari ini, wujudkan kebenaran dan kasih. Untuk dapat mewujudkan kebenaran dan kasih, kita harus hidup arif dan bijaksana. Begitu pula kita harus hidup menerapkan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kasih dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga melalui kehidupan kita, nama Yesus Kristus diagungkan dan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat mewujud nyatakan kebenaran dan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Kesempatan yang indah ini pula kami tak lupa mendoakan Majelis Sinode GPIB. Berkati, berilah kekuatan, kemampuan, kearifan, kebijakan dalam memimpin GPIB yang tersebar di 26 provinsi. Agar GPIB boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Begitu pula berkatilah jemaat GPIB yang berada di pos-pos pelayanan yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, dan di tempat-tempat lain. Agar meskipun mereka hidup dalam keterbatasan dan kekurangan, Tuhan pelihara mereka, Tuhan berkati mereka, terlebih Tuhan kuatkan iman mereka agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Sehingga nanti di kemudian hari kelak boleh menjadi jemaat yang mandiri. Berkati pula jemaat pendukung, kiranya Tuhan pakai agar mereka dengan penuh kesetiaan, penuh perhatian mendukung jemaat-jemaat yang ada di pos pelayanan yang tersebar di mana-mana. Berkati pula jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam kesaksiannya, agar nama Yesus Kristus dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Ibadah selesai, selamat sore, Tuhan berkati.